Dalam penelitiannya Huizinga menyampaikan bahwa bermain menjadi salah satu elemen dasar manusia membangun peradaban dan kebudayaannya. Dalam bermain ada semangat bertanding, bukan dalam pengertian kehendak untuk mendominasi yang lain ataupun berkuasa atas yang lain, tetapi dalam pengertian hasrat menjadi lebih unggul, mulia dan terhormat. Bertanding adalah salah satu elemen kehidupan sosial yang selalu diasosiasikan dalam pikiran kita dengan ide Yunani tentang peradaban. Oleh sebab itu bermain dan peradaban tidak terpisahkan. Contohnya misalkan dalam hal hukum, ini agak lucu gitu ya. Dalam sejarah hukum selalu dimengerti sebagai pertandingan, kontestasi. Ya. Setiap pertandingan maka selalu ada unsur bermain. Dalam hukum, khususnya pengadilan, terjadi tindakan yang tidak sama dengan kehidupan sehari-hari. Ada imajinasi, nyeleneh gitu ya. Misalkan orang kok pakai jubah gitu, yang kedodoran kayak gitu kan. Kemudian apalagi pakai wig gitu kan. Kalau yang di Inggris gitu. Itu kan kayak sebuah dramatisasi gitu. Ada adegan tertentu. Ada pendramaan ya, ada pertandingan kata-kata, perdebatan dan seterusnya. Dan itu oleh Huizinga dilihat juga sebagai itu lihat ada elemen-elemen bermain di situ. Bukan soal jelek dan enggak baik ya. Tapi itu ada unsur bermain gitu. Ada ada nilai-nilai kebermainan. Perang misalkan. Setiap kebudayaan memiliki cerita tentang perang. Di dalamnya ada kisah tentang perjuangan yang mewakili dan menghasilkan hasrat perjuangan dari masyarakat. Perang sendiri juga ada negosiasi, itu kan juga ada kemudian keinginan untuk mengalahkan dan seterusnya. Pengetahuan dan filsafat juga ada unsur bermainnya. Dalam masyarakat kuno, pengetahuan adalah kekuatan yang bersifat sakral. Pengetahuan menjadi hikmat atas misteri hidup manusia. Biasanya pengetahuan hikmat diperoleh melalui proses tanding. Kalau di Jawa itu dulu ada yang namanya adu ngelmu. Ya, sampai abad 19 masih ada. Jadi adu ngelmu di dalam tokoh-tokoh ngelmu Jawa itu masih. Jadi ngadu ngelmu itu bukan adu kanuragan itu loh ya. Adu ngelmu itu adu hikmat. Biasanya melalui tebak-tebakan. Gitu ya. Jadi ketika orang mengadakan bedek-bedekan dengan Mas Adam gitu ya, mungkin Mas Adam kalah dengan saya, maka dia harus jadi murid saya. Ya. Jadi itu proses mendapatkan pengetahuan dalam tradisi masyarakat lama. Demikian juga dalam filsafat, teman-teman. Kalau kita baca misalkan, contoh yang paling simple, kita baca bukunya Plato, Aristoteles misalkan, itu selalu berada dalam bentuk percakapan, dialog. Ada yang bertanya, ada yang bisa menjawab, ada yang berusaha untuk mengcounter jawaban itu. Jadi ada semacam kayak kontestasi, ada pertandingan yang kemudian pengetahuan yang mendalam itu akan didapatkan. Puisi dan seni, puisi sangat erat dengan bermain. Puisi menciptakan dunia melampaui realitas. Dalam bahasa Latinnya itu kalau nggak salah ya, poesis doctrinae tamquam sominum. Puisi adalah ibarat sebuah mimpi dari filosofi cinta dari Francis Bacon. Mitos ritual agama itu juga ada unsur bermainnya, ya ada elemen-elemen bermainnya. Ritual misalkan itu kan pendramaan, ada imajinasi di situ, membangkitkan imajinasi. Kemudian juga ada dalam setiap ritual itu juga ada unsur pertandingan ya. Ya juga ada unsur bermainnya di situ. Ada perjuangannya ya, katakanlah seperti itu. Bermain dan politik. Nah, ini menarik dalam pemikiran-pemikiran kontemporer. Ada beberapa contoh bagaimana bermain dihubungkan dengan tindakan politik. Ini yang agak lucu, menurut saya kurang penggian gitu ya. Jadi ada satu orang yang menulis artikel dari Dagnom, dia meneliti aktivitas anak-anak di playgroup yang lagi belajar berjalan gitu. Tapi diteliti menggunakan konsep dari Merleau-Ponty dan Hannah Arendt gitu ya. Saya ngeri konsepnya. Jadi
dari konsep-konsep Ponti dan Arendt ini tentang interaksi manusia, dia melihat itu dalam permainan anak-anak playgroup. Jadi bagaimana anak-anak playgroup itu misalkan diamati bermain, kemudian tiba-tiba ada temannya yang tiba-tiba nimbrung. Jadi semacam kayak ada undangan tidak langsung. Kemudian ada rasa interaksi yang tanpa suara ya, karena mereka belum bisa ngomong. Tapi ada interaksi yang menjadikan satu dengan yang lainnya ini sebagai subjek gitu ya, yang saling menjadikan orang lain sebagai subjek. Dan kemudian ada negosiasi, misalkan mengambil mainan kemudian tidak boleh kemudian bermain bersama gitu ya. Dan itulah proses politik. Proses politik itu ketika orang saling berinteraksi sebagai subjek, menegosiasikan segala sesuatu sebagai subjek gitu ya, untuk menemukan sebuah entah itu kehidupan bersama, kesepakatan bersama. Dan itu ada pada anak-anak. Jadi dia kemudian betul juga bahwa dalam politik itu juga ada elemen bermain gitu. Dan tidak jelek gitu. Itu justru membuat yang paling dasar sekali dalam atau misalkan bermain dalam beberapa kasus mampu membantu orang keluar dari keterasingan dirinya ya, alienasi. Misalkan entah itu karena penindasan maupun eksploitasi. Contohnya misalkan tertawa sebagai bagian penting dari bermain bisa membantu seorang keluar dari keterasingan diri, bahkan memberikan harapan di saat-saat yang paling gelap. Ada penelitian yang meneliti orang-orang di kamp konsentrasi Perang Dunia Kedua di Jerman dan di Poland juga, dan membuat humor itu menjadi salah satu keluar dari alienasi, dari keterasingan. Mungkin teman-teman pernah nonton film yang sangat bagus sekali. Dalam backgroundnya itu di kamp konsentrasi, tapi dibikin sangat keren, bikin ketawa sambil nangis. Life is beautiful ya. Kayaknya itu harus ditonton ya, dan bisa didownload gratis. Itu keren banget ya, keren banget. Jadi ceritanya seorang ayah yang karena dia orang Yahudi maka dia ditangkap, anaknya diajak. Dan anaknya bingung ini mau kemana. Di kamp konsentrasi ayahnya bilang kita akan main tank-tankan gitu ya, tank tembak-tembakan itu. Dia memberikan imajinasi pada si anak dan ada unsur kelucuan di situ. Tapi itu membuat mereka survive. Demikian juga bermain drum atau parkour, lari bebas dan lompat bebas, membuat anak-anak muda merasa kerasan di situasi urban yang keras. Jadi itu dalam hal politiknya. Bermain juga oleh Huizinga juga pada masa itu, ketika tahun 39 itu kan masa-masa panas ya, ketika nilai-nilai kemanusiaan direndahkan sedemikian rupa dengan ambisi kekuasaan, Perang Dunia Kedua dan seterusnya. Konteks munculnya buku ini menarik gitu. Dia memunculkan aspek yang sangat manusiawi soal apa? Bermain. Karena perang itu seringkali sangat serius sekali, dan dalam keseriusan kadang-kadang tidak ada aspek bermain. Tapi dalam bermain terkandung keseriusan di situ. Nah, dalam perdamaian juga ada kutipan dari Platon, The Law dalam bagiannya itu. Tuhan saja yang layak atas keseriusan tertinggi, tetapi manusia dijadikan mainan Tuhan, dan itu adalah bagian terbaik darinya. Karena itu setiap lelaki dan perempuan seharusnya menghidupi hidup yang demikian dan bermain permainan yang paling mulia dan menjadi pikiran yang lain dari mereka yang saat ini ada imajinasi ya. Karena mereka menganggap perang sebagai sesuatu yang serius, meskipun dalam perang tidak ada permainan maupun budaya yang layak dianggap paling serius. Karena itu semua orang harus hidup dalam damai sebisa mungkin. Apa kemudian yang merupakan jalan hidup yang benar? Buat Platon, hidup harus dihidupi sebagai bermain, memainkan permainan tertentu, berkorban, bernyanyi, menari, dan kemudian seorang manusia akan mampu mengambil hati para ilah dan mempertahankan dirinya atas musuh-musuhnya dan memenangkan pertandingan, bukan dengan perang. Dalam konteks ini, penggunaan permainan sebagai bagian dari proses perdamaian dapat kita lihat dalam aktivitas organisasi namanya Musik Without Border. Mungkin bisa dilihat di YouTube juga. 3 minggu yang lalu saya kebetulan melihat itu, mereka presentasi,
dan memberikan menarik sekali di tempat-tempat konflik di Sudan misalkan, di Nigeria ataupun juga di Palestina, di Syria juga. Yang dilakukan sangat simpel, mereka tanpa instrumen macam-macam yang ada, entah itu bahkan ketika nggak ada apa-apa mereka cuma ngumpulin anak-anak kemudian ngajak ajaran nge-rap gitu ya, satu orang yuk 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada ritme tertentu dan itu diadakan bersama-sama, kegembiraan. Kemudian dilihat interaksinya di dalam bermainnya itu. Dan ternyata itu cukup mencairkan, terutama untuk anak-anak Jadi intinya apa teman-teman? Jadi kalau buat saya begini, bermain itu bukan hanya sekedar aktivitas tertentu. Ya. Bermain itu lebih sebagai sebuah ruh, elemen yang seharusnya melekat pada diri kita, yang bisa ada di dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan dalam bekerja pun perlu ada ruh bermainnya juga supaya kita bisa menikmatinya. Jadi tidak harus dibedakan ini jamnya kerja, ini jamnya bermain. Karena yang namanya manusia kan utuh ya, satu keutuhan. Jadi ruh bermain ini perlu tetap kita pelihara. Sehingga apa? Supaya kita masih tetap menjadi manusia dan kita bisa bergembira. Jadi elemen bermain sungguhnya bisa ada di dimanapun juga. Sportivitas di dalamnya, ada kegembiraan, kesenangan, ada cinta, ada agon dan seterusnya. Itu seharusnya ada dan tidak selalu dalam bentuk pamrih misalkan. Itu perlu ada menghinggap dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam percakapan kita, menikmati proses percakapan tanpa tahu mana tujuannya gitu ya. Itu juga sesuatu unsur bermain yang perlu kita nikmati dan itu yang membuat bergembira. Saya pikir beragama pun perlu bermain gitu ya. Loh, agama itu kuat unsur bermain. Tuhan itu pun bermain. Jadi homo ludens itu ada juga ada sandingannya yaitu Deus ludens. Gambaran Tuhan sebagai Tuhan yang bermain misalkan. Yang suka humor juga, yang tidak selalu serius. Kalau kita gambarannya Tuhan yang bermain, yang playful, yang membawa kegembiraan, nggak menakutkan pasti. Nah, untuk menutup ini ada satu kutipan dari Dwiarkara yang mungkin menjadi kesimpulan kita. Bermainlah dalam permainan, tetapi janganlah main-main. Mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Mainlah dengan eros, tetapi janganlah mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon, tetapi janganlah mau dipermainkan agon. Barang siapa mempermainkan permainan, akan menjadi permainan-permainan. Bermainlah untuk bahagia, tetapi janganlah mempermainkan bahagia. Selamat malam.